Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Great Auto. Yes, Honda baru saja meluncurkan Honda Brio facelift. Dia mengalami perubahan tampilan, dan yang tidak luput dari perubahan tersebut adalah Honda Brio Satya, teman-teman. Di beberapa tahun belakangan, Honda Brio Satya itu menjadi rajanya kelas LCGC. Dia yang paling laku, paling laris. Nah, kira-kira apa saja perubahan yang didapatkan di Honda Brio Satya? Dan ini saya akan menunjukkan perbandingan antara Brio Satya yang lama dengan Brio Satya yang facelift. Seperti apa alasannya? Ini dia. Sebelum saya bahas lebih lanjut Honda Brio Satya facelift, saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada Honda Tendian buat nyediain unit Honda Brio Satya E CVT ini. Kalau teman-teman lagi cari Honda Brio Satya dan Honda Brio RS, ini bisa langsung aja kontak tim salesnya, kontaknya ada di bawah sini dan juga di deskripsi. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Honda Brio Satya, teman-teman. Seperti Honda Brio RS yang waktu itu sudah dibahas oleh rekan saya Tribo Laksono, dia mendapatkan perubahan tampilan ya. Ini di depan, ini bisa kelihatan dia dapat grill baru ya. Dan juga ini aksen di sekitar logo Honda itu lebih tirus, lebih pipi, karena ini grillnya itu lebih besar. Dan mengikuti dari grill yang lebih besar, nih bumpernya juga ikutan berubah, desainnya jadi mirip Honda WR-V. Sayangnya di Satya kosong nih, nggak ada fog lamp. Kalau di sebelumnya itu ada. Nah oke, dia nggak dapet fog lamp kalau di Brio Satya ya, tapi dia dapat desain lampu baru yang lebih besar. Dan kalau kita bandingkan dengan 2019 itu dia lebih padat ya, ini lebih panjang, dan dia dapat desain DRL baru. Sekarang kita ke samping. Nah, sekarang kita ke samping dan saya langsung cokok aja. Kenapa? Karena perubahannya cuma di sini, di roda dan pelek. Nah, peleknya untuk Brio Satya masih tetap 14 inci, tapi desainnya itu yang berubah. Ini desainnya itu mirip-mirip sama seperti Brio Satya generasi pertama, tapi finishingnya beda. Ini ada polish dan dituton dengan warna hitam. Jadinya kesannya tuh jauh lebih sporty ya. Di Brio sebelumnya itu dia mendapatkan pelek yang single tone aja. Cuma ini perlu disebutin nih, pelek ini cuma dapat di Brio Satya E CVT. Kalau yang S itu masih pelek dop. Itu dia. Dan kalau ngelihat dari garis besarnya ya masih sama aja. Karena memang Honda itu melakukan perubahan yang amat sangat sedikit. Mereka melakukannya hati-hati. Karena ini adalah mobil terlaku di Indonesia. Kalau misalnya perubahannya terlalu banyak, resepnya bisa berubah dan bisa jadi tergusur sama dia. Kita lihat ke belakangnya, apa aja sih yang berubah di belakangnya? Yuk. Nah, untuk di bagian belakang, ya nggak banyak berubah sih, karena memang mayoritas perubahan itu terdapat di bagian depan dan di peleknya. Ya ini masih bumpernya masih terkesan yang lama ya. Pun juga emblemnya masih sama layoutnya, Brio Satya di sana, Honda Prospect Motor di sana, dan juga ini masih ada emblem kenamaannya untuk yang versi LCGC ya. Lalu di model ini ya, di particular model ini dia udah dapet nih muffler tip warna chrome. Mungkin itu tambahan ya. Kita sekarang cek ke dalamnya. Sekarang kita masuk ke interior, teman-teman, dan perubahannya ya kalau dibandingkan dengan Brio RS memang tidak banyak, tapi terlihat di sini tuh ada beberapa perubahan lah. Pertama di warnanya, di nuansanya nih,
kalau di Brio Satya terutama yang 2019 itu serba krem. Di sini krem, di joknya juga krem, dan bahkan di beberapa trim ya seperti di sini tuh itu juga warna krem. Permasalahan ya teman-teman, kalau warna krem ketika sudah di penggunaannya udah lama itu akan cepat kotor, mudah sekali untuk kotor ya. Nah, dengan penggunaan warna hitam ini ngebantu banget untuk mempermudah kepemilikan Honda Brio Satya, apalagi kalau penggunaannya udah jangka panjang ya, misalnya 5 tahun, mungkin lebih dari 5 tahun, ini bakal jadi lebih mudah untuk dibersihkan. Ini joknya juga hitam, jadi kesannya sporty ya. Dan ini ada sedikit yang unik lagi. Ini ada perbandingan sedikit nih di handle pintu. Kalau teman-teman punya Brio Satya yang lama, Honda tuh mengasih ini handle pintu ini warna silver. Di yang baru ini warna hitam. Ya kembali lagi ke kepemilikan teman-teman. Kalau misalnya warna hitam dia akan lebih mudah untuk dibersihkan, dan kalaupun dia kotor dia nggak terlalu kelihatan dibandingkan dengan silver. Perlu disebutkan juga ini AC juga ikutan warna hitam. Kalau di sebelumnya juga warna silver ya. Nah, kalau dashboard ya teman-teman, ya desainnya masih sama, masih seperti sebelumnya. Bahkan instrumen clusternya juga masih sama. Kalau di Brio RS itu dia udah dapat instrumen yang terkesan seperti Honda Jazz yang lama, yang GK5, atau Honda BR-V yang lama. Selanjutnya teman-teman itu ada di lampu-lampu kecil di interior. Dia udah dapat beberapa iluminasi tambahan, terutama di sini ya, di tuas transmisi. PRNDSL-nya ini udah kelihatan kalau malam, dan juga di tombol setirnya juga udah dapat iluminasi ya, meskipun nggak terlalu terang, tapi itu membantu banget buat pengemudi. Kalau lihat ke belakang ya masih sama sih, tapi dengan warna jok hitam ya, dan juga beberapa aksen yang sudah menghitam seperti di pintunya. Ya perubahannya itu aja sih. Bahkan mesinnya juga masih sama, masih 1200 cc, 4 silinder, tenaganya 88 dk dan torsi 110 Nm, yang dipadukan dengan transmisi 5 percepatan manual atau CVT seperti yang ini. Kalau dibandingkan dengan Honda Brio RS, yes, Honda Brio Satya ini perubahannya lebih sedikit ya. Dia cuma ubah tampilan aja, dan bahkan ada kehilangan fog lamp. Kalau di sebelumnya itu udah ada, sekarang saya nggak ada. Lalu di peleknya dia dapat pelek two-tone, jadi dari luar kesannya sangat-sangat sporty. Ke dalam, kesan sporty itu berlanjut dengan warna hitam, pemilihan warna hitam. Tapi teman-teman, ini yang perlu disebutin nih. Kalau dari fitur, itu sebenarnya nggak berubah banyak. Ya, dia masih pakai audio 2 DIN, masih pakai instrumen cluster yang lama, dan juga masih belum dapat nih yang penting, Vehicle Stability Assist. Kalau di Honda ya, dia masih belum dapat VSA teman-teman. Dibandingkan dengan Toyota AG yang udah dapat VSC, udah dapat traction control ya, dan udah dapat Hill Start Assist, dia si Brio itu agak sedikit ketinggalan ya. Coba aja Honda tuh memberikan sedikit lagi perubahan, mungkin untuk meningkatkan keselamatannya, ini bakal terus jadi mobil terlaku sampai mungkin Honda Brio selanjutnya, generasi selanjutnya datang. Itu aja ulasan saya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram @tester_geo. Sampai jumpa di video berikutnya.